Film ini menceritakan kisah tentara muda Andrew Birkman yang mengalami krisis moral pada selama konflik di Afghanistan. Andrew melihat pasukan yang dipimpin oleh Sersan Dix yang membunuh rakyat sipil Afghanistan tanpa alasan. Untuk ukuran film perang, premis yang ditawarkan The Kill Team cukup unik dan gak biasa. Nuansa film ini mungkin gak seperti film The Hurt Locker, tapi masih layak untuk disaksikan. Terlebih lagi, ada banyak aktris muda yang turut terlibat dan mensukseskan film ini. Sinematografi yang dihadirkan dalam film ini sendiri mampu menghipnotis penontonnya karena terlalu jernih untuk dipandang mata. Untuk ukuran film perang sendiri, memang ini adalah salah satunya yang gak boleh kalian lewatkan gitu aja. Film The Kill Team ini disutradarai oleh Dan Krause dan dibintangi oleh Nat Wolff, Alexander Skarsgård, Adam Long, Jonathan Witzel, Brian Mark, Ossie Ikile, Rob Merrow, dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang perdana pada 25 Oktober 2019 dan mendapat skor sebesar 5,9 di IMDb di vote lebih dari 3.000 pengguna akun dengan di-rated R. Hidden Life. Film yang diangkat dari kisah nyata ini menceritakan kisah petani dari Austria yaitu Franz yang menolak untuk tunduk kepada Nazi di Perang Dunia Kedua. Atas penolakannya, Franz dilempar ke penjara dan dia hanya bisa berkomunikasi dengan istrinya melalui surat. Sang sutradara Terrence Malick sudah memiliki reputasi di dunia film karena filmnya yang seringkali memiliki visual yang indah tapi agak sulit dicerna. Malick kembali lagi di tahun 2019 dengan film A Hidden Life yang dianggap sebagai salah satu film Malick yang paling ringan. Penonton nggak perlu terlalu memikir untuk bisa mendapatkan inti dari cerita film ini sendiri, karena film ini menampilkan alur cerita yang enak untuk diikuti. Visual yang ditampilkan juga cukup indah untuk dipandang mata. Para pemeran yang ikut andil di film ini juga berhasil dalam aktingnya masing-masing. Film A Hidden Life ini disutradarai oleh Terrence Malick dan dibintangi oleh August Diehl, Valerie Pechner, Michael Nyqvist, Matthias Sonatz, Alexander Velling, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 13 Desember 2019 dan mendapat skor sebesar 7,4 di IMDb di vote lebih dari 18.000 pengguna akun dengan di-rated PG-13. Liar and His Lover. The Liar and His Lover adalah sebuah film romance remaja yang digabungkan dengan musikal. Menceritakan tentang Ogasawari Aki, komposer musik yang jenius. Lagu-lagu ciptaannya selalu menduduki chart musik nomor 1. Laki-laki berusia 25 tahun ini pribadinya sangat misterius dan sedikit sekali orang yang tahu siapa dirinya. Nah, beberapa yang menjadi kelebihan dari film ini sendiri adalah sinematografi atau pengambilan gambarnya. Bener-bener indah, gua sangat menikmatinya. Terkesan lembut dan adem. Nah, kalau dari departemen aktingnya sendiri, semua pemeran sangat bagus. Karakternya hampir semua pas dimainkan oleh mereka. Ada nama Takeru Sato yang memang sangat cocok menjadi lelaki pendiam dan mute. Bisa dibilang akting Takeru Sato di film ini sangat mencuri perhatian penontonnya. The Liar and His Lover dengan menampilkan perjuangan cinta anak remaja ini di rating 6,6 di IMDb. Marathon adalah film yang dibuat berdasarkan kejadian nyata yang berubah menjadi tradisi lomba lari lintas negara yang ada hingga sampai saat ini di Jepang. Menceritakan tentang usai imperialis Amerika Serikat tiba di Jiang di tahun 1855. Pemimpin klan samurai menjadi prihatin terhadap invasi yang akan datang walaupun janji perdamaian Amerika. Instruksi terbukti mengkhawatirkan untuk sebagian besar dan pada akhirnya memprovokasi polarisasi baru di dalam masyarakat feodal antara mereka yang setia terhadap shogun dan cara lama, dan juga mereka yang berpikir bahwa harapan terbaik dari Jepang yaitu membuat modern secepat mungkin untuk menangkis invasi asing jika itu pada akhirnya muncul karena dikhawatirkan akan terjadi peperangan. Terlepas dari penampilan para pemainnya, yang paling penting dan menonjol adalah Nana Komatsu dan Takeru Sato. Mereka berdua benar-benar tampil sangat keren di film ini. Chemistry keduanya terjalin dengan sangat baik. Tapi bukan berarti yang lain kurang dalam film ini ya. Cukup nggak tahu kenapa yang mencuri perhatian gue yaitu Takeru sama Nana. Selain dari para pemerannya, hal positif dari film ini mungkin dari visualnya yang itu benar-benar terlihat sangat bagus. Samurai Marathon dengan memberikan kisah yang menarik dan mungkin bisa dibilang sejarah ini di rating 6,1 di IMDb. Ajin Demi Human adalah film yang diadaptasi dari sebuah manga karya Suina Miura dan lalu dilanjutkan oleh Gaimon Sakura yang pertama kali diterbitkan pada tanggal 7 Maret 2012. Menceritakan tentang kehidupan Kei Naga yang ditangkap karena ternyata dia adalah seorang ajin atau demi human, makhluk yang bisa kembali hidup setelah mati. Dia dibantu melarikan diri oleh dua ajin lainnya yang bernama Sato dan Koji Tanaka. Tetapi saat diajak untuk bersama-sama menaklukkan para manusia, Kei menolak tawarannya itu.
Sebagai film yang ceritanya diadaptasi dari sebuah manga ini, sang sutradara telah membawakan ceritanya dengan sangat bagus. Meskipun gak sama persis dengan sumbernya, namun tetap dapat menyampaikan isi cerita yang semakna. Hanya aja ada beberapa aspek-aspek dalam cerita yang masih belum terselesaikan dan menimbulkan beberapa pertanyaan. Tetapi selain itu, cerita ini sudah dibawakan dengan sangat jelas, dengan penutup yang benar-benar mengakhiri konflik utama dalam film ini. Takeru Sato sendiri bermain dengan baik membawakan karakter dalam film ini. Ajin Demi Human memberikan banyak adegan action yang menegangkan ini di rating 6,3 di IMDb 17. Film peran terbaik yang satu ini menceritakan kisah dua tentara muda asal Inggris yaitu Black dan Scofield yang ditugaskan dengan sebuah misi spesial. Mereka ditugaskan untuk memperingati pasukan Inggris termasuk kakak Black atas sebuah rencana serangan dari Jerman. Salah satu keunggulan dari film 1917 adalah teknik continuous shoot. Pengambilan gambar non-stop ini akan membuat kalian berdetak kagum dan bertanya-tanya, adegan ini gimana ya? Kok bisa gini ya? Nah, beberapa adegan rasanya sulit namun terasa mulus. Semua berkat Sam Mendes dan Roger Deakins. Sinematografi dalam film 1917 nggak main-main. Adegan terbaik di film ini yaitu saat Scofield keluar dari parit mencari-cari Kolonel Mackenzie walau banyak ledakan menghantam. Kemudian saat dirinya meloloskan diri dengan melompat ke sungai. Bayangkan adegan hanyut dengan arus yang deras dan harus continuous shoot. Itu wow banget sih menurut gua. Pokoknya gua sangat apresiasi banget untuk sang sutradara. Film 1917 ini disutradarai oleh Sam Mendes dan dibintangi oleh George McKay, Dan Carlos, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Chris Whaley, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 25 Desember 2019 dan mendapat skor sebesar 8,3 di IMDb Default lebih dari 433.000 pengguna akun dengan di-rated PG-13. The Battle of Jangsari menceritakan tentang film perang peristiwa yang terjadi pada 15 September 1950 selama pertempuran Jangsa yang dikenal sebagai pertempuran Incheon. Kisah operasi khusus dari demonstrasi untuk memastikan keberhasilan pertempuran Incheon yang dipimpin oleh pasukan penajak perdamaian PBB dan Jenderal MacArthur dan 772 tentara pelajar yang berusia rata-rata 17 tahunan. Untuk ukuran film perang pada umumnya, alur cerita film ini berjalan cukup stabil. Nggak terlalu mendayu namun nggak jor-joran berada dalam kondisi perang secara terus-menerus. Ada selipan kondisi manusiawi dari para tentara yang menurut gua sentuhan drama ringan dan cukup humoris tersebut mampu membunuh benih cerita yang bertele-tele dan nggak jelas. Premis yang lumayan berat mampu terbagi menjadi 3 paruh bagian dengan cukup rapi. Film ini terasa real karena sang sutradara meminimalisir pemakaian CGI di dalam film ini. Karena mungkin prinsip war adalah sebisa mungkin melakukan pengambilan gambar secara real bila adegan tersebut masih memungkinkan diambil tanpa memakai CGI. Overall, The Battle of Jangsari ini berhasil menyuguhkan pengalaman menonton yang memang sudah seharusnya disuguhkan film bergenre aksi dan peperangan. Film The Battle of Jangsari ini disutradarai oleh Kwa Kyung Tae dan dibintangi oleh Kim Young Min, Choi Min Ho, Kim Seung Cheol, Kim In Kwon, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 25 September 2019 dan mendapat skor sebesar 6,1 di IMDb Default lebih dari 1000 pengguna akun dengan di-rated R Midway. Menceritakan pasca serangan terhadap Pearl Harbor, perwira intelijen militer Edwin Layton menyebut Jepang kembali akan menyerang Amerika Serikat. Kali ini serangan akan menuju Midway, kisah sebuah pertempuran terbesar yang pernah terjadi di Pasifik yang menjadi titik balik dan mengubah jalan perang dunia kedua. Penonton bakalan dibawa melihat peperangan dari sudut pandang sang pilot. Semua kekacauan ketika berputar-putar di udara, menyilaukan ketika menantang matahari, serta betapa susahnya menembak dari dalam pesawat. Para pilot dan prajurit bukannya tanpa rasa takut, tetapi menyadari ada hal yang harus dilakukan untuk memenangkan perang. Drama yang dihadirkan juga masih sama dan gak terlalu berat, tapi penggambaran tentang perang mulai dari kelelahan yang dialami hingga perasaan ketika kompatriot meninggal dan hilang terlihat sangat melekat. Dijelaskan melalui plot yang gak terlalu berat namun masih enak untuk diikuti. Film Midway ini disutradarai oleh Roland Emmerich dan dibintangi oleh Ed Skrein, Peter Gilson, Woody Harrelson, Luke Evans, Mandy Moore, Luke Lentang, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 8 November 2019 dan mendapat skor sebesar 6. Adalah sebuah live action adaptasi dari serial manga populer berjudul sama karya Takeshi Obata dan Suguma Ohba. Menceritakan tentang Moritaka Mashiro, seorang siswi yang memiliki bakat menggambar komik yang dialirkan oleh sang pamannya. Namun dia nggak ingin menjadi pelukis komik karena suatu alasan yang terus menghantuinya. Dia nggak ingin nasibnya kelak seperti pamannya yang meninggal karena kelelahan menulis komik, dan komik yang dibuatnya tiba-tiba dipaksa diberhentikan karena kurangnya peminat.
Bakuman menonjolkan cerita yang dikemas sederhana, menarik, dan gak ada karakter superhero dan gak ada juga adegan action yang membuat tipis kantong produser. Itu semua yang membuat film ini sukses. Takeru Sato mengaku dia sangat senang bekerja untuk sebuah film yang luar biasa, terlepas dari jumlah penontonnya itu. Bakuman dengan memberikan akting terbaik dari para pemainnya ini di rating 6,9 di Rurouni Kenshin. Rurouni Kenshin adalah sebuah live action movie yang diangkat dari manga dan anime yang berjudul Rurouni Kenshin atau yang lebih dikenal dengan nama Samurai X. Menceritakan tentang Kenshin Himura, seorang samurai pembunuh berantai yang dijuluki dengan Hitokiri Batosai atau Batosai sang pembantai, karena banyak membunuh samurai lain yang menentang pemerintahan Tokugawa. Setelah runtuhnya era Tokugawa dan dimulailah restorasi Meiji, terdapat larangan memperkerjakan samurai, dan Kenshin pun memutuskan untuk menjadi seorang pengembara dan membantu banyak orang untuk menebus dosa-dosanya di masa lalu. Cerita dari film ini sendiri sangat bagus dan seru. Buat kalian yang udah tahu manga ataupun animenya, pasti nggak asing dengan jalan cerita di film ini sendiri. Dan menurut gua cerita di film ini sangat enak untuk diikuti. Kualitas akting Takeru Sato sungguh ciamik di film ini sendiri. Dia bisa mendalami karakter mantan pembunuh berantai yang udah tobat kemudian hampir menjadi pembantai lagi. Pokoknya penampilan dia di film ini benar-benar nggak mengecewakan penontonnya sama sekali. Rurouni Kenshin Meiji Kennaku Roman Time menjadi film terbaik dari Takeru Sato ini di rating 7,5 di IMDb.